Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam tak lupa marilah selalu kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, ya. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha yang ada di rumah, apa kabar hari ini sayang? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Amin ya robbal alamin. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Wiwi Kurniasi. Kita akan belajar tentang hadis, melanjutkan hadis yang lalu. Kalau kemarin kita belajar hadis infak 1, itu sudah dijelaskan bacaannya beserta artinya dan juga pengertian dari infak itu sendiri. Sekarang kita lanjut tentang infak 2, ya. Yuk sama-sama disimak pembacaan hadis beserta artinya. Hadis tentang infak 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala anfik ya ibna Adam yunfaq alaik. Artinya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursi, hai anak Adam, berinfaklah, nafkahkanlah hartamu, niscaya aku memberikan nafkah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, seperti biasa, Ibu akan mengulang sebanyak 3 kali supaya lebih mudah hafal, ya, lebih mudah dipahami. Tadi baru sekali, Ibu ulang lagi yang kedua, ya. Kembali lagi disimak baik-baik. Hadis tentang infak 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala anfik ya ibna Adam yunfaq alaika. Artinya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursi, hai anak Adam, berinfaklah, nafkahkanlah hartamu, niscaya aku memberikan nafkah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, satu kali lagi ya. Hadis tentang infak 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala anfiq ya ibna Adam yunfaq alaika. Artinya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, hai anak Adam, berinfaklah, nafkahkanlah hartamu, niscaya aku memberikan nafkah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, itu tadi bunyi hadis tentang infak 2. Kalau sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengertian infak, sekarang Ibu lanjut materinya. Anak-anak di rumah tahu nggak bahwa banyak sekali keutamaan atau keistimewaan orang yang rajin atau orang yang suka melakukan infak. Yuk kita saksikan bersama-sama. Yang pertama, keutamaan berinfak adalah membersihkan harta. Ya. Hikmah berinfak dan bersedekah yang pertama adalah membersihkan harta yang kamu miliki.
anak-anak harus tahu bahwa setiap harta yang didapatkan itu sebagiannya ada milik orang-orang lain, sayang orang yang membutuhkan ya. Jadi Allah menitipkan harta kepada kita, tapi ingat harus kita sisihkan sebagian untuk orang lain karena itu ada hak orang lain ya. Oleh karena itu dengan berinfak kalian bisa membersihkan harta yang kamu miliki dan menambah keberkahan. Keutamaan yang kedua yaitu menambah rezeki. Nah, banyak orang mengira bahwa katanya dengan berinfak dan bersedekah harta akan berkurang dan habis, padahal tidak sama sekali. Justru orang yang rajin berinfak itu rezekinya akan bertambah, akan berlipat ganda. Sebagaimana dijelaskan juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa orang yang berinfak selayaknya orang yang menanam sebutir biji. Hanya menanam sebutir biji, tetapi dia akan memanen 7 kali lipat. Masya Allah, kan luar biasa balasannya, ganjarannya orang yang berinfak. Hartanya justru akan semakin banyak, bukan sebaliknya semakin berkurang ya. Yuk sekarang harus lebih giat lagi berinfak ya, kalau mau rezekinya ditambah-tambah terus sama Allah. Selanjutnya kita lihat keutamaan infak yang ketiga, yaitu bisa menolak bala atau musibah ya. Kenapa? Karena ketika kita berinfak kepada orang lain, orang yang menerima infak tersebut biasanya akan mendoakan kita ya. Nah, sehingga kita akan terjauh dari hal-hal buruk ya seperti musibah itu ya, karena doa dari orang-orang. Semakin banyak kita berinfak kepada orang lain, otomatis kan semakin banyak orang yang mendoakan keselamatan kita ya. Selanjutnya kita lihat lagi keutamaan yang keempat, yaitu orang yang berinfak akan dilindungi pada hari kiamat ya. Nah, keajaiban lainnya yang bisa didapatkan adalah tadi diulangi lagi, dilindungi ketika di hari kiamat. Nah, dalam hadis dijelaskan Rasulullah bersabda bahwa orang yang beriman akan selamat di hari kiamat karena infak. Jadi, jika kamu ingin terlindung di hari kiamat, perbanyaklah untuk berinfak. Selanjutnya, yang kelima, keutamaan infak adalah diampuni segala dosa ya. Perlu kita sadari, pastinya sebagai manusia biasa kita tanpa disadari atau disadari ada kalanya kadang-kadang berbuat dosa atau kesalahan atau hilaf yang tidak kita inginkan sebenarnya, tapi karena kelalaian sehingga kita berbuat dosa ya itu. Tapi insya Allah dengan berinfak Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dengan catatan infak yang kita lakukan harus diniatkan semata-mata hanya karena Allah. Harus ikhlas melakukan sesuatu itu hanya kepada Allah, bukan tujuannya untuk makhluk yang lain supaya dipuji dan lain sebagainya ya. Tapi luruskan niat hanya semata-mata karena Allah. Selanjutnya keutamaan infak yang keenam adalah menyempurnakan ibadah. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi kalau kita belum melaksanakan infak, misalnya apalagi naudzubillah min zalik, Allah memberikan rezeki yang banyak, tetapi kita enggan untuk mengeluarkan harta kita. Nah, jadi itu sholat ibadah yang kita lakukan itu belum sempurna sayang. Makanya tidak hanya sholat 5 waktu saja, tetapi harus diimbangi juga dengan melakukan infak ya. Itu karena kalau sholat itu kan interaksinya sama Allah, sedangkan infak itu kita berinteraksi dengan manusia dan juga Allah juga ya. Yang terakhir keutamaan infak yang ketujuh adalah orang yang berinfak akan masuk surga dengan pintu yang khusus. Nah, pintu apa namanya? Orang yang rajin infak akan masuk ke dalam surga, pintu yang bernama Babus Sodakoh ya. Itu urutan yang ketiga setelah pintu surganya untuk
para nabi dan para ahli ibadah. Ya, tentunya kita semua tujuan hidup ingin beribadah kepada Allah dan akhirnya kan adalah mendapatkan surganya Allah ya. Nah, maka dari itu setelah mengetahui keutamaan-keutamaan berinfak ini, kalian harus mengaplikasikan ya supaya kalian bisa memperoleh nih keutamaan-keutamaan berinfak ini. Kalau tidak diamalkan, hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tidak dipraktekkan, tidak akan dapat apa-apa sayang. Yang terpenting adalah mengamalkan, mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan ya. Itu saja, Ibu yakin kalian di rumah anak-anak yang soleh dan soleha bisa menyerap semua ilmu yang diberikan, dan yang terpenting bisa juga mengamalkan semua materi yang sudah dijelaskan ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, perbanyak ibadah, santun kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan langkah-langkah kita untuk menuju kebaikan ya. Amin ya robbal alamin. Itu saja sayang pertemuan hari ini. Nah, hadis ini disetorkannya pekan depan ya. Itu saja Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.